Pemerintah Kota Bengkulu menggelar konferensi pers menyikapi aksi dari para wali murid SD Negeri 1 terkait pemindahan guru agama Erzon Mahyudi dari sekolah tersebut. Konferensi pers di kantor Dinas Kominfo Kota dihadiri Kepala Dinas Dikbud Kota Agunawan, Kepala Dinas Kominfo Gita Gama, PLT Kepala Inspektorat Ifsanusi, dan Kabid GTK Dinas Dikbud Kota Zainal Azmi. Dalam penyampaiannya, Kepala Dinas Dikbud Kota Agunawan mengatakan pengembalian Erzon Mahyudi ke Kementerian Agama bukan tanpa alasan. Dalam beberapa periode kepala sekolah, Erzon Mahyudi sudah beberapa kali melakukan pelanggaran dengan sikap kritis, dan kepala sekolah harus berkoordinasi dengan dirinya dalam setiap program yang dibuat. Selain itu, Erzon juga pernah memulangkan para murid dalam aktivitas belajar karena ingin melakukan rapat tanpa seizin kepala sekolah. Karena banyaknya pelanggaran yang sudah dilakukan tersebut, membuat Dinas Dikbud mengambil tindakan tegas mengembalikan Erzon kembali ke Kemenak. Ditambahkan Gunawan, selama ini pembinaan sudah berulang kali dilakukan ke guru yang bersangkutan sebelum dilakukan pemindahan. Dan kami menghimbau kepada seluruh wali murid kiranya agar dapat tenang dan menerima keputusan ini dengan baik. Tidak ada kepentingan kami dari dinas, tidak ada juga kepentingan guru-guru di SD 01, tetapi ini adalah kepentingan kita bersama agar kiranya SD 01 ini tetap maju dan tetap. Karenanya atas tindakan ini, Kadis Dikbud Kota meminta para wali murid dapat menerima kebijakan yang sudah dibuat pemerintah kota tersebut. Sementara itu ditambahkan PLT Kepala Inspektorat Kota Ifsanusi, dalam dokumen yang dipelajari pihaknya terhadap berkas kepegawaian, Erzon sudah mengajar 18 tahun, dan pengembalian Erzon sudah layak dilakukan sesuai dengan Permen PAN RB nomor 62 tahun 2020 tentang penugasan pegawai negeri sipil pada instansi pemerintah dan di luar instansi pemerintah. Ini menyatakan bahwa pejabat yang ditugaskan penempatan dari luar instansi pemerintah itu maksimal 5 tahun. 5 tahun. Andaikan 5 tahun itu masih mau diperpanjang, maka perlu ada persetujuan. Jadi mekanisme itu jelas. Ini masih kami telusuri dokumen apa yang menunjukkan bahwa legalitas beliau itu sah mengajar di SD Negeri 1 Kota Bengkulu sejak terbitnya Permen PAN RB 2262/2020. Sementara itu, menyikapi tuntutan para wali murid yang meminta pergantian kepala sekolah, dikatakan Kadis Kominfo Kota Gita Gama, saat ini Pemkot akan membentuk tim khusus dalam menilai kinerja Kepala SD Negeri 1 Kota Bengkulu. Sebenarnya evaluasi itu menjadi suatu hal yang niscaya dilakukan, ya, karena secara periodik yang namanya pejabat, yang namanya pemangku kebijakan pasti selalu evaluasi. Nah, korelasinya memang suka tidak suka ada keterkaitan erat antara polemik yang terjadi dengan situasi kondisi terakhir dalam rangka menyikapi keinginan dari masyarakat, dalam hal ini tanda kutip wali murid. Tentu kita juga ingin mengakomodir, ya, suara yang terjadi di masyarakat tanpa kita mengabaikan, ya, rasa keadilan terhadap sistem yang sudah terbangun sampai dengan hari ini. Nah, terkait dengan itu, saya tadi sampaikan di awal, rencana ini nanti akan ditindaklanjuti, tapi kami tentu masih menunggu petunjuk lebih jauh dari Pak PJ Wali Kota dan Pak PJ. Jadi intinya mudah-mudahan pasca dari kita gelar konferensi pers ini, polemik ini bisa selesai dengan ending. Ferdi Duensyah, RBTV melaporkan.